Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, pada siang hari ini, seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam Kitabul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini hadis yang pertama tentang puasa sunnah atau babu saumit tatawu, yang nanti korelasinya, kaitannya, bahasanya begini Bapak-bapak, saudara-saudara. Insya Allah ya, menjelang akhir bulan Juni ini, kalau dilihat kalender tepatnya tanggal 27, itu adalah tahun baru Islam yang disebut namanya hijrah atau hijriyah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca satu hadis yang kaitannya, korelasinya tentang tahun baru hijrah itu sendiri. Secara khusus di kitab ini, di Kitabul Maram, itu ada bab saumut tatawu ya, puasa sunnah. Saya baca dulu, nanti insya Allah sedikit banyak bicara masalah kenapa kok ada tahun baru hijrah. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, an Abi Qatadah al-Ansori radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an yaumi an yaumi ay an saumi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah wa suila an siyami yaumi Asyura. Nah ini dia ya. Faqal yukaffiru as-sanah al-madiyah, rawahu Muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saya baca secara singkat tapi masuk di dalam pembahasan kita kali ini. Jadi ada hadis yang otentik, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini hadis datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah. Suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat yang lain, yang ditanya itu adalah tentang puasa Arafah. Kata Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah Arafah itu salah satu hikmatnya, manfaatnya itu adalah yukaffir, kafaro yukafiru, artinya menutup. Kafar itu diartikan menutup ya, menutup kesalahan-kesalahan ya tahun yang lalu. Dalam waktu bersamaan Nabi juga ditanya an siyami yaumi Asyura, ditanya tentang puasa hari Asyura. Asyura itu diartikan asyarah, hari yang ke-10 di bulan Muharram gitu. Nah, bulan Muharram itu bulan pertama tahun hijrah. Kalau saya mau istilahkan, Januarinya hijriah itu ya Muharram gitu. Nah, pas tanggal yang ke-10 namanya Asyura. Ketika Nabi ditanya puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram gitu, maksudnya artinya bulan pertama di tahun hijrah, kata Nabi sama persis ketika hikmatnya, manfaatnya puasa sunnah Arafah. Itu kata Nabi yukaffiru as-sanah al-madiyah, menutup ya, sekali lagi menutup kesalahan atau kehilapan tahun yang lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang tadi saya kemukakan begini, ini hadis otentik ya, sekali lagi hadis yang sahih, bahwa puasa sunnah Asyura, artinya puasa sunnah tanggal 10 Muharram tahun hijrah itu menutup kesalahan dan kehilapan tahun yang lalu. Oleh karena itu, bahasa mudahnya, di bulan pertama tahun hijrah itu namanya Muharram. Sekarang kita kaitannya masalah tahun baru hijrah nih, yaitu insya Allah akhir atau menjelang akhir bulan ini ya, akhir bulan Juni, tepatnya insya Allah tanggal 27, itu tahun baru hijrah, atau kita nyebutnya hijriyah boleh juga, hijrah atau hijriyah. Kalau sekarang 1446, tahun baru hijrah besok atau tahun baru hijriyah besok berarti 1447. Nah, historisnya begini Bapak-bapak, saudara-saudara, sejarahnya ini sangat menarik ya.
Sepeninggalnya Nabi kita Muhammad SAW dan sepeninggalnya sahabat Abu Bakar, yang menjadi khalifah itu kan sahabat Umar bin Khattab. Suatu saat ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada didatangkan surat kepada beliau. Jadi artinya ada surat datang kepada sahabat Umar bin Khattab karena sebagai khalifah. Ketika itu di surat itu belum tercantum tentang tahun. Dan kebiasaan pada zaman dulu, berarti masyarakat ketika itu ya, baik di Mekah Madinah, itu setiap ada kasus, setiap ada masalah, itu dijadikan sebagai tahun kenangan. Satu contoh, itu ada disebut namanya tahun gajah ya. Kalau mungkin dulu ada istilahnya kita ngaji tarikh tasyrik itu, ada tahun gajah. Karena ketika itu peristiwa, ada segerombolan manusia ingin menghancurkan Ka'bah gitu. Dan itu terjadi pada tahun gajah dan seterusnya. Begini, ketika sahabat Umar bin Khattab ini pengen ada tahun baru khusus atau ada tahun khusus buat umat Islam, akhirnya sahabat Umar bin Khattab mengajak musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat-sahabat itu ada yang berpendapat begini, wahai Umar bin Khattab atau wahai Khalifah Umar bin Khattab, di dalam Islam jadikanlah tahun ciri khas umat Islam itu ketika Nabi pertama kali menerima wahyu. Kemudian ada sahabat lain berpendapat, kalau begitu sekarang kita mulai tahun baru Islam itu ketika Nabi dilahirkan. Dan ada lagi yang ketiga ini, sahabat berpendapat kita jadikan tahun baru atau tahun dalam Islam itu adalah ketika Nabi wafat. Dari pendapat-pendapat ini, bapak-bapak, saudara-saudara, itu kecerdasan sahabat Umar bin Khattab tentu didampingi sahabat-sahabat senior yang lain. Beliau bilang begini, kalau tahun baru atau tahun Islam itu diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada kekhawatiran itu akan dimitoskan, diumpamakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Artinya, makanya hikmatnya sampai sekarang nih bapak-bapak, saudara-saudara, kita secara ngaji akidah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi. Ini karena hebatnya dari awal dididik bahwa kita itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai sahabat-sahabat ketika itu sudah mempunyai pemikiran yang cemerlang. Jadi jangan tahun Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada kekhawatiran dimitoskan. Yang kedua, itu tadi ada sahabat yang berpendapat bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan kontradiksi nih, kebalikan. Kalau yang pertama kelahiran Nabi, pendapat yang kedua sahabat bilang ketika Nabi wafat. Ternyata sekali lagi kecerdasan para sahabat yang dimotori dan dikoordinir oleh sahabat Umar bin Khattab bilang begini, kalau tahun dalam Islam itu disimbolkan dimulai dengan kewafatan Nabi, ada kekhawatiran itu penuh disebut namanya tahun kesedihan. Siapapun manusia ya, bapak-bapak, saudara-saudara, apalagi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau mengenang kewafatan beliau pasti akan mengalami kesedihan, dan itu tidak dikehendaki oleh para sahabat. Akhirnya dua ide ini, dua pendapat untuk dijadikan tahun baru Islam itu tidak jadi, dan muncullah, ini sekali lagi, muncullah pendapat cemerlang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain beliau adalah menantu Nabi kita Muhammad SAW dan juga sepupu Nabi. Apa pendapatnya Sayyidina Ali? Pendapat beliau adalah tahun Islam itu dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu semua sahabat dan sekali lagi dikomandoi oleh sahabat Umar bin Khattab itu sepakat. Oh iya, ini peristiwa peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang bersejarah. Karena Nabi dari Mekah ke Madinah itu merubah total masalah akidah, masalah hukum, termasuk masalah fisik beliau, termasuk akhlak beliau, sehingga Madinah yang aslinya adalah namanya Yathrib berubah menjadi Madinah yang penuh dengan munawwarah, kecemerlangan Islam,
kecemerlangan ilmu dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diputuskan ketika itu bahwa tahun di dalam Islam disebutlah namanya hijrah atau hijriyah, yang dimulai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu disebut namanya historis. Kenapa di dalam Islam itu ada tahun hijrah. Nah, rentetannya Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi menyaksikan penduduk Madinah pada puasa tanggal 10 Muharram. Muharram itu bulan pertama tahun hijrah. Ketika orang-orang Madinah itu pada puasa, akhirnya Nabi bertanya, mengapa mereka pada puasa? Kemudian dicari informasi, ternyata ini salah satu jawabannya nih, penduduk Madinah ketika itu memang mayoritas adalah Yahudi. Mereka berpuasa tanggal 10 Muharram karena mensyukuri, bahasanya gitu, memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Akhirnya ketika mendapatkan bahwa puasa itu dalam rangka mensyukuri Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, kata Nabi, nahnu ahaqqu bihim, atau nahnu aula bihim, artinya kami lebih berhak mempuasai itu, kami lebih berhak mensyukuri itu. Satu sisi karena memang para nabi itu, para rasul itu kan ada kesinambungan masalah dakwah Islamiyah, dan secara biologis nabi itu kan masih keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi menganjurkan pada sahabat-sahabatnya untuk puasa juga tanggal 10 Muharram, yang disebut namanya Saumi Yaumi Asyura. Jadi tanggal 10 Muharram, kalau dalam kitab Bulughul Maram ini nyebutnya Saumi Yaumi Asyura, puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu rentetan yang selanjutnya. Kemudian ini hebatnya nih, menariknya, ketika Nabi puasa tanggal 10 Muharram dan mengajak, bahkan menganjurkan sahabat-sahabatnya, tapi Nabi bilang, untuk tahun besok saya anjurkan kepada kalian puasa jangan tanggal 10 aja. Kenapa? Sebab tanggal 10 Asyura itu disebutnya Asyura 10 bulan Muharram, itu adalah diantaranya kawan-kawan kita dari kalangan Yahudi pada puasa juga dalam rangka mensyukuri diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi kita tahun besok puasa jangan 1 hari, akan tapi 2 hari. Berarti hari ke-9-nya juga, namanya Tasu'ah. Jadi kalau Tasu'ah itu tanggal 9 atau hari ke-9 bulan Muharram. Makanya Nabi menganjurkan untuk membedakan dengan ibadahnya, dengan puasanya kaum Yahudi ketika itu, tahun besok puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, untuk membedakan kebiasaan, mungkin bahasanya ibadahnya kaum Yahudi. Nah, inilah yang tadi saya bilang hebatnya, menariknya, Nabi mengungkapkan ini tahun besok untuk puasa 2 hari. Tapi takdir Allah tahun besoknya, jadi tanggal 9 Muharram, ya sebelumnya Nabi sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan fikihnya berarti kita, siapapun kita, umat Islam ini, kalau puasa 2 hari pada bulan Muharram tanggal 9, tanggal 10 itu sunnah Nabi. Kalau yang tanggal 10 aja sunnah Nabi dan Nabi sudah melakukan. Yang tanggal 9 sunnah Nabi juga meskipun Nabi belum melakukan. Itulah cara ngaji as-sunnah ya. Bahasanya sunnah itu bukan berarti hukumnya saja, akan tapi kaitan dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali lagi historis ya. Jadi kaitan ada anjuran puasa pada bulan Muharram tahun hijrah, kaitan dengan bahwa disitulah dimulai peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang terakhir, bapak-bapak, saudara-saudara yang kami muliakan, setelah Nabi puasa tanggal 10 dan menganjurkan tanggal 9 juga untuk membedakan, disinilah yang tadi saya maksud bahwa kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW sangat beruntung. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau termasuk kita ini umatnya mengikuti ajaran beliau, itu yang paling berpotensi mendapat syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat.
Makanya kita sering bilang pengen dapat syafaat. Nabi akan memberi syafaat, tentu ya. Nabi itu bisa memberi syafaat karena merupakan yang diberikan oleh Allah ya. Jadi Allah memberikan hak kepada Nabi untuk memberi syafaat. Tapi Nabi memberikan syafaat kepada umatnya adalah yang menjalankan dan mengikuti ajaran beliau. Berarti bahasa mudahnya, kesimpulannya, kalau kita pengen mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, modal yang utama adalah kita mengikuti ajaran beliau. Dan tentu di antara ajaran beliau yang kita kaji pada siang hari ini yaitu puasa sunnah. Dan puasa sunnah yang dikemukakan oleh beliau secara khusus adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram tahun Hijrah atau tahun Hijriah. Tapi kalau akan melakukan 2 hari itu, tanggal 9 dan tanggal 10, itulah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membedakan antara puasanya kita umat Islam sebagai pengikut beliau dengan puasanya kaum Yahudi yang puasanya tanggal 10 saja. Oleh karena itu mudah-mudahan, sekali lagi kesimpulan, bahwa apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan itu tidak lain adalah sesuai dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti ajaran beliau, kita, saya husnuzon ini, kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, itu secara singkat ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.